Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bawaslu di seluruh Nusantara. Masih bersama kita Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Selatan. Dalam serial Pendidikan Politik dan Pengawasan Pemilu di edisi podcast mengenal lebih dekat pimpinan Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Selatan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dalam podcast kali ini, sahabat Bawaslu, kita mendatangkan tamu spesial tentunya, yaitu dari pimpinan Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Selatan sendiri, yang dimana telah hadir kali ini adalah Bapak Munandar Nugraha. Bagaimana kabar hari ini dan aktivitas Bapak di masa pandemi ini? Alhamdulillah, Kang Asep, dalam konteks yang hari ini memang kita membatasi kegiatan yang lebih banyak orang gitu. Jadi tetap aktivitas sehari-hari kita coba untuk berolahraga, saya biasa gue sepeda. Itu juga untuk bisa menjaga imun, makan yang baik. Ya, alhamdulillah. Memang konteks kesibukan di Bawaslu ini menjadi hal yang menarik untuk dibincangkan ya, karena memang orang awam melihatnya bahwa penyelenggara pemilu ketika tidak ada pemilu, apalagi konteks Jakarta, yang tadinya sebelumnya pernah ada pemilu pilkada, ya, yang memang di undang-undang akan diselenggarakan sampai 24 pilkadanya digabung dengan pemilu. Walaupun sebelumnya ada opini-opini mau ada pilkada, tapi kita fix ada di 24. Artinya di Jakarta mungkin tidak ada aktivitas berarti dalam konteks penyelenggaraan pemilu, tapi dalam konteks pendidikan politik, saya pikir ini juga salah satu hal yang penting dipertimbangkan oleh para pembuat kebijakan, bahwa kegiatan penyelenggara pemilu tidak hanya menyelenggarakan pada hari H pemilu, tapi di hari luangnya itu bisa dimanfaatkan untuk pendidikan politik. Nah, Bawaslu saya pikir sudah melakukan terobosan di 2020 kemarin. Kita sudah melakukan sekolah kader pengawas pemilu. Ya. Walaupun daring, Pak, ya? Walaupun daring ya, karena memang terbatas karena pandemi. Tapi saya pikir hal-hal semacam ini perlu dilakukan karena kita dapat di dalam setiap perhelatan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu maupun pilkada selalu saja ada kesalahan-kesalahan teknis di lapangan, yang saya pikir itu bisa dilakukan sosialisasinya atau pendidikannya di jauh-jauh hari sebelum hari H, dan itu bisa bergulir gitu di banyak masyarakat lapisan yang hari ini misalnya kita bidik berpartisipasi. Ya, kita bidik misalnya anak-anak mahasiswa, selanjutnya kita bidik pemuda di Karang Taruna RT setempat dan seterusnya. Itu jadi hal yang penting saya pikir. Oh ya, memang di masa pandemi ini khususnya di penyelenggara tidak begitu kegiatan-kegiatan yang memang di luar pemilu ya, namun tetap masih bisa melakukan pendidikan politik, khususnya yang tadi telah disinggung oleh Bapak Nanda. Tapi di luar itu saya ingin tanya, Pak, karena di beberapa kali saya sering nge-gap ataupun kebetulan melihat Bapak bawa Vespa bersama teman-teman atau 2 orang mungkin waktu itu kayaknya sudah jadi bagian dari hobi ya, Pak, ya? Ya, sepintas saja. Boleh Pak, diceritakan. Ya, itu sepintas saja lah. Saya nggak pernah touring sampai puluhan kilometer dengan Vespa dengan bareng-bareng, tapi sebatas lalu hobi begitu ya? Dan menyelesaikan hobi lagi. Tapi kan kesannya itu menjadi keren kalau misalnya memang anak Vespa, dan memang pimpinan Bapak Nandar ini terkenal sebagai anggota ataupun komisioner milenial di Bawaslu Jakarta Selatan. Sebagai komisioner milenial di Bawaslu Jakarta Selatan
dimana memang kalau saya pikir bagi saya itu punya hobi yang otomotif, kemudian ya bisa dikatakan investasi segala macam itu juga keren ya. Kita patut mencontoh hal. Saya hobi cuma pakai aja. Oh gitu. Kalau ada yang rusak juga nggak ngerti juga cara benerin ya. Oke. Tapi saya sering lihat sepatu kalau udah ini banget ya, kalau misalnya pakai setelan ini wah udah jaket kulit dan segala macam. Itu saya suka itu, Pak. Oke. Kita menyambung pada obrolan tadi, Pak, yang emang sepintas dibahas persoalan pemilu, kemudian khususnya Bapak sering juga kan menulis ke media cetak, media online, khususnya media online. Saya sering membaca juga beberapa tulisan-tulisan Bapak mengenai kepemiluan khususnya. Nah, mungkin di sini kita bisa saya ingin juga bertanya, Pak, bagi soal misalnya hari ini ada beberapa anomali dalam putusan MK seperti itu. Bagaimana menurut pendapat Bapak mengenai anomali putusan MK ini? Ya, sebenarnya gini, nulis itu kan habit aja, kebiasaan yang memang saya coba untuk biasakan ketika sebelumnya saya mengajar itu. Di bidang akademik itu menulis itu menjadi hal yang penting. Jadi banyak hal yang mungkin bisa kita tanggapi dengan lisan dan mungkin akan terdengar oleh orang yang mendengarnya dan akan diingat mungkin beberapa waktu saja, setelah itu lewat. Nah, menulis itu dalam hal ini bisa mungkin saja kita sudah biasa, kita bisa dibaca orang. Tapi memang perkembangan media hari ini bisa saja hal-hal yang lisan seperti yang dilakukan hari ini juga bisa ditonton oleh orang di luar generasi kita. Itu memang ya sementara memang itu yang saya coba untuk membiasakan untuk bisa terus menulis ketika melihat pandangan-pandangan, membaca pandangan-pandangan ahli, kemudian saya punya pendapat sendiri, kemudian atau saya juga tidak punya pendapat sendiri tapi dikomparasi gitu, pandangan si A, si B, kemudian saya tulis. Itu sebagai bentuk dari upaya saya memahami saja, karena biasanya kalau kita sekedar membaca kita paham, tapi ketika kita tulis kita baca itu juga menjadi lebih melekat. Sebagai anggota Bawaslu sebenarnya mungkin juga semua sahabat-sahabat penyelenggara pemilu kita pasti akan tetap menjadi pelaksana undang-undang. Ketika undang-undang itu sudah ditetapkan, itu yang kita laksanakan. Perkara kemudian ada masalah secara teknis segala macam itu biar nanti sampaikan dalam ruang evaluasi, mungkin jika ada perbaikan undang-undang dan seterusnya. Nah, terkait dengan wacana terkait dengan putusan-putusan MK yang masih katakan kok jadi kayak anomali, itu cuma sebenarnya pandangan saja. Karena memang terakhir itu MK membuat putusan memberikan opsi-opsi penyelenggaraan pemilu dan pilkada secara serentak. Nah, ini kan yang kemudian saya garis bawahi. Sebelumnya MK pernah membuat putusan bahwa rejim pemilu dengan pilkada itu berbeda. Nah, ini yang kemudian ada putusan, ada opsi untuk bisa diselenggarakan secara bersama, ini juga menjadi poin penting yang perlu kita pelajari, pahami. Karena memang di Undang-Undang Dasar kita pemilu adalah pemilihan presiden dan pemilihan legislatif, DPRD, DPD, DPR RI. Nah, kalau seandainya pemilihan gubernur dan wali kota bupati itu juga dianggap sebagai pemilu, ini akan menjadi nanti dalam konteks konstitusi kita. Tapi secara peraturan seandainya pun itu mau dilaksanakan seperti misalnya skema yang hari ini mau didorong di 2024, ketika kan ada jeda dilakukan di 2024 tapi tidak bersamaan, ada jeda dulu, pemilunya dulu baru kemudian pilkadanya di bulan November. Gitu. Betul. Ya memang beberapa karena situasi politik yang memang mengharuskan bersikap A dan esok hari mengharuskan bersikap B, sehingga memang untuk sepintas terlihat menjadi anomali putusan-putusan itu, ataupun memang kemudian memang begitu adanya. Kita hanya sebagai masyarakat biasa tentunya penting juga untuk memahami persoalan-persoalan itu, karena ini pun sebagai negara kita bahwa putusan-putusan itu akan menentukan kedepannya bagaimana negara ini berjalan.
selanjutnya Pak ya, persoalan penegakan hukum pemilu, karena memang Bapak salah satu yang memang concern di wilayah hukum begitu Pak ya, sehingga mungkin bisa berbagi dan share bersama kita mengenai misal jika ada sengketa misalnya, itu ruang-ruang penjelasan hukum pemilu itu sungguh banyak begitu, sehingga pada akhirnya menjadi rancu dan kemudian menjadi hal yang istilahnya lubang-lubang yang bisa dimasuki begitulah kira-kira, lubang-lubang yang memang yang bisa disiasati sehingga tidak terjadi sebuah pelanggaran terjadi, tapi kemudian tidak menjadi sebuah persoalan begitu kira-kira Pak. Bahwa ini ruang-ruang itu apa saja Pak, ruang-ruang dalam penyelesaian hukum pemilu itu yang Bapak silakan. Gini ya, kita kan tahu bahwa tujuan dari penegakan hukum itu selain menciptakan keadilan juga membuat satu kepastian hukum. Betul. Nah ini yang sebenarnya penting kita garis bawahi ketika kita memahami penyelenggaraan pemilu dengan undang-undang yang kemarin, yang mungkin juga akan kita pakai juga undang-undangnya di 2004. Saya memang mencatat, saya memahami ternyata memang ada setidaknya ada 6, itu ada ruang penyelesaian hukum pemilu yang memang bagiannya masing-masing. Yang pertama kita tahu ada DKPP, itu bagian dari ruang ketika terjadi pelanggaran etik penyelenggaraan pemilu itu bisa diselesaikan di sana, dan inkrah putusannya final. Sekalipun kemudian kita lihat ketika itu diputus, kasus kemarin ada anggota KPU RI yang kemudian memperpunkan putusan itu, lalu putusannya juga dianggap tidak bisa dieksekusi, akhirnya yang dipecat bisa tetap kembali menjadi anggota. Ini yang kemudian menjadi catatan juga buat kita bagaimana kepastian hukumnya gitu. Padahal yang pertama, yang kedua ada penindakan pelanggaran pidana. Nah ini mungkin nanti akan lebih banyak bisa diulas oleh Pak Salam nanti di podcast selanjutnya. Beliau yang memang meneliti bidang itu. Di situ saya sedikit saja saya gambarkan bahwa di dalam penindakan pelanggaran pidana pemilu itu ada sentra gakumdu yang di dalamnya ada Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian. Yang prosesnya memang nanti akan sedikit cukup dinamis di dalamnya gitu. Nah, yang kemudian ada pelanggaran administrasi. Nah, pelanggaran administrasi ini sebenarnya gongnya ada di Bawaslu. Putusannya mengikat final, tetapi tidak semua, ada yang dikecualikan. Kecualinya itu ya verifikasi partai politik, verifikasi calon legislatif juga, dan pencalonan pasangan calon gitu ya. Jadi ketika ini ada masalah diselesaikan di Bawaslu, itu tidak bisa final, putusannya itu bisa dipetulkan dan seterusnya. Nah, yang keempat itu tadi petun tadi. Petun itu ketika upaya hukum yang ditempuh lewat Bawaslu dan ternyata tidak memuaskan, maka peserta pemilu itu bisa masuk ke petun. Nah, yang kelima itu bukan masalah ruang pendengaran pemilu di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ini bisa menjadi tempat bagi peserta pemilu ketika dia mendapati kondisi yang mungkin tidak adil menurutnya, lalu mungkin pengajuan ke Mahkamah Agung. Ini konteksnya ketika peserta pemilu dianggap melakukan pelanggaran TSM terstruktur, sistematis, dan masif, dan diputuskan oleh kemudian dibuatkan SK KPU bahwa yang bersangkutan dianulir sebagai peserta. Surat itu yang kemudian bisa jadi objek untuk siasati begitu Pak. Dimohonkan kepada Mahkamah Agung, dan ketika Mahkamah Agung memutuskan bahwa itu adalah yang bersangkutan dianggap tidak melanggar gitu, maka KPU wajib menarik kembali putusan yang menganulir itu, dia tetap menjadi peserta pemilu. Nah, itu yang kelima. Nah, yang keenam kita tahu di ujungnya pemilu ini ada MK. Ketika ada putusan ada perselisihan hasil pemilihan umum, nah itu
jika MK menjadi yang kemudian MK yang memutus putusannya final dan mengikat. Nah, apa namanya yang hari ini kita bisa lihat putus dan final dan mengikat yang memang clear itu saya pikir baru MK. Di MA pemilu kemarin kita tidak mendapati kasus begitu. Ceritanya begitu, tidak ada informasi terkait dengan hal itu. Saya ambil contohnya di Petun kita dapat kemarin itu di putusan terkait dengan pencalonan Pak Oso ya, yang jadi ketua DPD tapi juga jadi calon DPD lagi tapi menjabat sebagai ketua umum partai. Nah ini diputusin sama KPU tidak bisa menjadi calon, tapi dia melakukan upaya hukum, Petun membolehkan, tapi tidak dieksekusi. Begitu juga hal-hal lain kayak misalnya putusan bahwa caleg yang bermasalah mantan narapidana korupsi, bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak itu kan awalnya sudah diputuskan tapi tidak langsung ditindaklanjuti oleh KPU, tapi ketika ada putusan MA terkait dengan TKPU yang digugat, ternyata dianggap bahwa PKPU itu tidak sesuai dengan undang-undang lalu kemudian dieksekusi. Jadi maksud saya dalam perjalanan itu sebenarnya di undang-undang bahwa putusan Bawaslu itu wajib ditindaklanjuti paling tidak 3 hari setelah putusan ditetapkan. Tapi memang itulah dinamika kita dalam konteks ini. Saya pikir hal-hal lain yang penting juga kita pahami dari perbuatan ini, itulah yang kemudian menurut saya perlu ada satu sistem penegakan hukum pemilu yang terintegrasi, yang kemudian ini bisa menjadi acuan buat khusus permasalahan kepemiluan. Karena memang dalam hukum itu ketika ada hukum umum yang berlaku, kemudian ada hukum khusus yang ditetapkan, maka mestinya kita bisa mengacu pada peraturan yang khusus. Nah itu saya pikir kalau dikatakan misalnya ada catatan apa yang kemudian penting buat didorong untuk penegakan hukum pemilu selanjutnya, untuk menegakkan keadilan, untuk menciptakan kepastian hukum, saya pikir perlu ada skema bangunan peradilan hukum pemilu yang terintegrasi semuanya, tidak ruwet dengan banyak ruang tadi, dan itu bisa mendorong kepastian hukum dan keadilan buat pemilu kita ke depan. Betul. Memang ruang-ruang penyelesaian hukum pemilu ini sangat banyak ya, yang tadi memang disebutkan ada KPP, kemudian Bawaslu pun punya Gakumdu, kemudian ada PKPU juga, PT UN, pasca putus ada MA juga dan MK dan beberapa hal lain juga, sehingga jika terjadi pelanggaran itu bisa kesana bisa kesini, sehingga padanya tidak ditindaklanjuti karena mungkin ini menjadi sebagai salah satu celah untuk istilahnya menjadi hal yang tadinya mestinya ditindaklanjuti kemudian bisa tidak ditindaklanjuti. Dan betul sekali kita membutuhkan kepastian hukum yang terintegrasi begitu, yang kepastian hukum yang khusus begitu Pak ya. Nah, memang sahabat Bawaslu di seluruh Nusantara, selanjutnya bahwa kita juga bahwa hari ini tidak jadinya pemilu pilkada begitu, pilkada yang memang di Jakarta Selatan harusnya 2022 tapi kemudian tidak jadi dilakukan menjadi 2024 yang memang dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2019 begitu Pak ya, itu ada yang melakukan pilkada 2017 itu akan melakukan pilkada kembali 2022, tapi kemudian sekarang tidak jadi, kemudian tidak jadi tahun 2022. Nah ini kita akan bertanya kembali kepada pimpinan, kepada Pak Nandar, bagaimana Pak Nandar untuk menanggapi hal tersebut? Ya sebenarnya bukan tidak jadi, memang di Undang-Undang Pilkada 10/2016 itu sudah dipastikan bahwa pelaksanaan pilkada yang 2017, 2018
itu tidak dilaksanakan pada 22 dan 23, tapi selesai masa jabatan pimpinan daerahnya itu, 2022. kemudian di PLT sampai 24 dan akan dilaksanakan pilkada serentak nasional di 24. Gitu. 5 tahunan. Betul. Dan itu bukan bagian dari pelanggaran hukum, justru memang pilkada serentak 2024 itu sudah diatur di undang-undang sejak 2016. Artinya ketika itu dilaksanakan sesuai dengan jadwal 24 itu tidak menjadi hal yang sebenarnya ya memang begitu aturannya. Begitu, ya, betul. Ya, jadi memang pilkada yang tidak akan diadakan 2022 begitu Pak ya, nanti tapi serentak bersama pileg dan pilpres. Dan itu sudah diatur di undang-undang. Oh, itu sudah diatur dalam undang-undang. Ini menurut Bapak, pandangan Bapak atas regulasi kepemiluan khususnya atau undang-undang ini, apakah cukup membantu pada pemerintahan negara kita ini, atau kemudian di sana kan memang ada embel-embel mencerdaskan bangsa begitu dalam undang-undang itu, bahwa ini diserentakin supaya ikut mencerdaskan, seperti itu bahasanya, ada seperti itu dalam undang-undang. Kemudian untuk efisiensi dan kemudian dan segala macam. Apa itu tanggapan Bapak soal hal yang seperti itu ya? Barusan saya. Ya, itu memang jadi salah satu dasar MK membuat putusan pemilu serentak di sebelumnya ya, sampai kemudian kita melaksanakan pemilu serentak di 2019 yang lalu. Dan memang ini menjadi catatan evaluasi kita sebenarnya ketika Pilpres dan Pileg itu digabung dalam waktu yang bersamaan, itu akan terjadi masalah yang kemarin itu mungkin yang masyarakat tidak terlalu banyak mengenal siapa sosok kepala wakil rakyat yang mau dipilih, karena semua terfokus pada Pilpres gitu. Akhirnya kampanye itu lebih banyak didominasi berita tentang kampanye Pilpres. Akhirnya ya masyarakat kurang mengenal dengan figur calon wakil rakyatnya. Ini yang sebenarnya juga menjadi catatan di beberapa hal yang kemudian sepertinya mesti dipisah lagi, tapi kita tahu undang-undang tetap pelaksanaannya lewat serentak. Ya, sebagai penyelenggara pemilu kita tetap jalankan undang-undang yang berlaku. Itu aja sih. Tapi masalah wacana yang berkembang yaitu sekedar penguatan pemahaman kita saja. Kira-kira bagaimana idealnya dan seterusnya. Jadi ini sebenarnya efektif tidak efektif Pak ya pemilu serentak itu, untuk khususnya untuk masyarakat Indonesia, karena memang ya, yang tadi seperti disinggung, ini kok siapa ini dan ini siapa yang jadi DPR ini, saya nggak sempat tahu. Cut langsung yang ke selanjutnya. Oh yang Ya langsung. Oh, yang ya. lain ya. Langsung akhir gitu. Enggak. Pertanyaan selanjutnya. Udah sih selesai. Ya. Lanjut. Ya. Lanjut. Saya kira memang efektif tidak efektif ini pemilu serentak, karena memang masyarakat justru menjadi bingung seperti yang tadi telah disinggung, dan juga banyak kan ke Pilpres ya Pak, fokusnya seperti itu. Ya, memang ada beberapa catatan sih yang memang perlu juga kita clearkan supaya kalau memang ada masalah yang terjadi kemarin tidak terulang. Kayak misalnya surat suara tidak sah. Ini untuk Pileg ini banyak sekali, hampir berapa itu 3 kali lipat dari surat suara yang tidak sah di Pilpres. Ya kita memang bisa lihat misalnya untuk anggota DPR kita bisa berlipat-lipat dari gini gitu. Dilipat lagi juga sampai kasihan itu yang pemilih, pemilih ya. Akhirnya buat masyarakat awam, ketika dia buka, dia melihat ada gambar logo partai yang dia mau pilih, dia langsung coblos saja. Padahal lipatannya belum terbuka penuh. Betul. Akhirnya yang dicoblos itu mengenai gambar yang lain, yang akhirnya ketika mau dihitung itu dianggap tidak sah. Nah, ini yang sebenarnya juga hal pentingnya adalah kalau kemudian kita sudah punya spesimen contoh surat suara, itu yang penting buat disosialisasikan lebih jauh-jauh hari dari penyelenggara pemilu supaya ini menekan. Ibu kalau seandainya mau buka, nyoblos, dibuka semuanya baru dicoblos. Ini ada berapa kali lipatan, itu juga perlu ditangani bersama. Pada akhirnya sosialisasi ini ya yang
yang mesti Jadi digalakan kuncinya. jauh-jauh hari. Iya, kuncinya memang sosialisasi. Belum lagi masalah surat-surat tertukar. Ini juga terjadi kemarin di beberapa daerah dan akhirnya pemilunya tidak bisa dilaksanakan. Dibuka oleh KPPS, dilihat kata surat suara, wah ternyata ini dapilnya beda. Nah itu juga penting kemudian memastikan manajemen logistik itu bisa lebih efektif. Lalu masalah beban kerja KPPS ini yang menjadi catatan bersama ya. Sehingga kemarin kan itu banyak ada kasus Pak ya, kasus yang meninggal dan ratusan meninggal sampai belasan ribu sakit, jatuh sakit karena masalah itu. Apa namanya, beban tugasnya berat. Memang kita tahu di undang-undang itu surat suara yang sah itu suara-suara yang ditandatangani oleh ketua KPPS. Kita bisa bayangkan kalau satu TPS itu ada 300 orang pemilih, ada di Jakarta ada 4 surat suara, DPRD, provinsi, DPD, DPR RI, presiden. Nah di wilayah lain itu ditambah dengan DPRD kabupaten kota. Ada 5 kertas suara harus ditandatangani oleh ketua KPPS, 5 dikali 300, 140. Wah itu lumayan juga ya Pak ya. itu baru tanda tangan apa sebelum dicoblos. Betul. Artinya dia akan konsentrasi, tanda tangannya semuanya dikasihkan ke pemilih, kemudian pemilih bisa nyoblos. Setelah itu ada banyak lagi formulir-formulir yang harus diisi ditandatangani oleh KPPS. Nah itu akhirnya beban kerjanya sangat tinggi. Apalagi kemudian hari itu juga setelah penghitungan harus dibawa logistiknya ke apa namanya gudang, ke apa istilahnya ke gudang itu lah untuk diamankan. Nah ini yang sebenarnya saya pikir perlu juga dicari siasat supaya lebih sederhana lagi kerjanya. Apakah misalnya bisa stempel tanda tangan atau tanda tangan tidak cuma ketua KPPS tapi anggota KPPS juga bisa berbagi tanda tangan biar tidak tercapai dan seterusnya. Dan itu kemudian bisa masuk dianggarkan lah begitu ya kira-kira Pak ya. Sehingga untuk mempermudah dan efisiensi seperti itu. Ya saya pikir perlu dicari terobosan-terobosan supaya beban kerja ya KPPS ini tidak terlalu tinggi dan itu bisa memastikan semua hal-hal yang kemarin terjadi tidak terulang lagi gitu. Karena kita juga tahu khususnya di Jakarta ya, dinamika peralatan politik itu anak-anak muda sepertinya tidak terlalu Antusias, malah kadang apatis gitu. Jadi jangankan dia diminta untuk berpartisipasi aktif, diminta untuk hadir nyoblos saja itu malas-malasan. Malas-malasan, ogah-ogahan. Akhirnya yang kemudian berpartisipasi aktif itu ya karena orang-orang yang lebih tua, gitu, sudah berumur dan dengan beban kerja yang seperti itu akan ya mengalahkan dan bisa jadi kemarin jatuh sakit itu juga karena masalah itu. Gitu. Iya, sungguh banyak cerita-cerita juga problem-problem di masa pemilu 2019 yang menjadi catatan penting pada obrolan ini bahwa tadi telah disinggung bahwa serentak di sisi lain memang bagus, tapi kemudian kita mesti memperhitungkan dasar penyelenggara-penyelenggara yang memang ada di lapangan seperti KPPS yang memang harus menandatangani itu lumayan juga itu salah satunya. Kemudian tadi juga disebut ada beberapa petugas baik itu PTPS maupun dari petugas KPU di lapangan itu banyak yang sakit begitu, karena memang waktu itu saya pun pernah mengalami 1 hari 1 malam saya memang tidak tidur. Itu cukup lumayan sehingga fokus kita menjadi terbelah dan kemudian ada lelah dan segala macam. Itu tidak bisa dihindari dan tidak bisa dianggap enteng. Saya kira benar-benar saya sepakat dengan Pak Anda. Saya tambahin sedikit lagi, masalah manajemen rekrutmen ya. Di KPU itu alhamdulillah dia usianya 17 tahun bisa jadi KPPS. Oh iya betul. Nah ini sebenarnya saya pikir juga penting dibuat satu aturan terobosan supaya bisa merekrut petugas yang tidak hanya masyarakat setempat yang tadi kadang-kadang pemudanya itu tidak aktif gitu. Kita bisa bersinergi dengan perguruan tinggi. Di Jakarta Selatan ini hampir seluruh kecamatan ada perguruan tinggi. Artinya kalau ini bisa dimaksimalkan akan lebih baik gitu. Karena biasanya mahasiswa-mahasiswa di perguruan tinggi itu kan punya antusias tinggi, masih bersemangat lah ya Pak terkait ya. dengan demokrasi pemilihan itu, dan tapi masalahnya dia terkendala. Karena biasanya mahasiswa yang ada di sekitar kampus itu yang tinggal di sana sebagai indekos gitu, KTP-nya bukan Jakarta. Oh iya ya, perantau ya, perantau. Sementara yang bisa menjadi penyelenggara pemilu di tingkat
sesuai dengan tingkatannya gitu di tingkat kecamatan, di tingkat kelurahan, bahkan sampai di TPS itu biasanya yang berdomisili dan tinggal di situ. Yang kemudian secara administratif bahwa KTP-nya harus di situ. Nah, saya pikir ini juga bisa jadi ruang buat KPU untuk bisa membuat terobosan peraturan. Tidak, yang penting dia berdomisili di situ, kemudian dia bisa disinergikan. Ya kalaupun tidak bisa 100% dari 7 orang anggota PTS, minimal ada 2 atau 3 dari mahasiswa yang di sana yang bisa memang beraktivitas, yang bisa disinergikan dengan kerjasama dengan perguruan tinggi. Jadi lebih efektif lagi kerjasamanya. Nggak cuma sebatas kerjasama dengan perguruan tinggi, sosialisasi, selesai, tapi dalam konteks pelaksanaan itu bisa. Tapi memang ini dibutuhkan terobosan peraturan-peraturan yang bisa mendukung itu. Nah, untuk Bawaslu memang ini jadi kendala, dan sepertinya kalau tidak direvisi undang-undang, kita akan mendapat kendala yang sama, bahwa untuk menjadi pengawas TPS usia minimal 25 tahun. 25 tahun. Sementara usia di 25 tahun itu usia yang sudah lulus kuliah. Artinya ketika kita mau bersinergi dengan kampus itu susah lah ya. Dan itu sangat sedikit sekarang yang memang terlalu lama di kampus. Apalagi kemudian kalau kita datang ke lapangan juga di PRW 25 tahun itu agak sulit didapati, karena ya biasanya sudah mulai kerja, dia akan merintis karir di pekerjaannya, dia akan lebih fokus di pekerjaan ketimbang urusan politik yang seperti ini. Akhirnya orang tua lagi yang turun tangan, yang ya kita perlu waspadai ke depan supaya jangan sampai orang tua kita yang punya antusiasme itu karena beban kerja yang tadi berat, akhirnya juga jadi sakit gara-gara pemilu. Padahal ini PTPS itu sudah seperti ujung tombak ya Pak ya, bahwa yang di lapangan itu ujung tombak Bawaslu itu Badan Pengawas Pemilu ada PTPS. Tapi dalam keadaan kondisi sekarang minimal 25 tahun, kemudian tadi seperti singgung oleh Bapak bahwa memang rata-rata yang umurnya 25 tahun, 26, 27 itu dia lebih sibuk untuk melakukan udah banyak kesibukan lah. Syukur-syukur masih ada teman-teman di kampus yang masih nongkrong lah gitu istilahnya, belum lulus. Tapi kan untuk daerah Jakarta itu sangat sulit begitu, saya kira saya sangat sepakat. Bagaimana PTPS sebagai ujung tombak Bawaslu tapi kemudian tidak maksimal, begitu Pak ya? Tidak maksimal, itu sangat disayangkan. Mungkin alhamdulillah Pak, kami juga kita tidak akan begitu banyak lebar, saya kira dari awal sampai akhir, dan kita sudah banyak membahas beberapa hal seperti tadi soal keputusan dari MK, kemudian kita juga membahas ruang-ruang penyelesaian hukum pemilu, lalu kemudian beberapa hal yang memang sekiranya perlu direvisi dalam mencontoh ataupun bercermin pada pemilu 2019 tadi yang seperti tadi kita bahas bersama. Sebelum kita tutup mungkin ada closing statement Pak dari Bapak untuk pemirsa yang ada di rumah dan menonton di komisi. Saya mau memastikan saja bahwa pemilu demokrasi ini menjadi anugerah yang perlu kita syukuri. Kita tahu sebelum era reformasi, jangankan kebebasan berpolitik, kebebasan berpendapat saja sangat sulit, dan hari ini kita sudah hidup dalam yang sangat demokratis, itu perlu kita syukuri. Salah satunya untuk bisa mensyukuri itu adalah bagaimana kita menjaga kelangsungan demokrasi di negeri ini juga menjadi kondusif, menjadi bagian dari bagaimana membangun bangsa ini menjadi lebih maju. Kita jangan bercerai-berai oleh hanya karena perbedaan politik, itu juga jadi masalah. Kemarin kita dapati itu, dan saya pikir dengan kondisi yang ke depan, ketika ada pilkada beriringan dengan pemilu, saya pikir menurut saya tidak akan lagi ada polarisasi yang kencang, yaitu vis-a-vis antara calon pendukung pilpres yang berbeda. Karena partai politik yang berkoalisi bisa jadi dia akan, yang tidak berkoalisi di pilpres bisa jadi dia akan menjaga sinergi bagaimana kemudian setelah pemilu selesai dia bisa berkoalisi di pileg. Nah, ini terjadi kemarin di 2020. Partai-partai yang punya koalisi di kubu 1, kubu 2, kemudian masuk pilkada, mereka terpolarisasi membuat koalisi-koalisi yang lain. Itu mungkin catatan poin penting yang akan terjadi, menurut saya akan terjadi di 2024. Polarisasi yang besar itu tidak
akan kencang lagi. Mudah-mudahan itu bisa. Amin. Amin. Saya ucapkan terima kasih Pak Nandar, karena pada hari ini sudah sulit untuk hadir, mungkin ada banyak kesibukan juga Pak ya, ada aktivitas lain. Saya mohon maaf, kemudian teman-teman dan sahabat Bawaslu sekalian yang sedang menonton podcast YouTube Bawaslu Jakarta Selatan. Tadi kita telah membahas banyak hal khusus dalam hukum pemilu, kemudian persoalan dinamika yang ada di pemilu 2019. Semoga obrolan kami ini bisa bermanfaat dan penonton. Baik, begitu mungkin Pak ya. Kita langsung tutup aja Pak ya. Kita langsung say goodbye ya kepada pemirsa seluruh sahabat Bawaslu di seluruh Nusantara. Demikian podcast Bawaslu Jakarta Selatan dalam serial mengenal lebih dekat pimpinan Bawaslu Jakarta Selatan telah usai. Selamat bertemu kembali untuk podcast selanjutnya. Saya Muhammad Asyid Nasruddin dan Nana Nugraha. Salam awas. Salam awas.